nutup hati orang ini. Allah sudah katakan, "Rumah dunia mata'ul ghurur." Rumah dunia nipu. Rumah dunia ini nggak ada yang bisa menjadikan mata kamu selamat, telinga kamu selamat, tapi urusan akhirat. Ya, urusan yang memang di sana Allah punya andil di situ. Dikatakan penyakit Allah Subhanahu wa taala, penyakit Rasul SAW ini agama. Maka terus adin nasihah, dikatakan agamanya yang benar-benar bisa menyehatkan afiah. Orang kalau dia ngerti urusan Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut, akan tinggalkan urusan selain daripada urusan itu, salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatu dunya ila mata'il ghurur. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Dikatakan Rasulullah, celaka orang yang ngabdi kepada duit dinar, kepada duit dirham. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu perkumpulan di pondok pesantren Al-Adni Ahlussunnah wal Jamaah ini duduk untuk membaca maulid Nabi Muhammad, mendapatkan barakah Nabi Muhammad, untuk membaca ratib, untuk mendapatkan barakah sahibul ratib, yang dikatakan amal yang akhirat ini lebih penting daripada urusan dunia yang apa dikatakan jifah. Dunia ini menjijikkan. Nah, mudahan Allah menjadikan ini perkumpulan min sa'adah, dikatakan ini menjadikan ikatan kebaikan untuk akhirat kelak, amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Irgi Raihan Haddad, mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Abil khusus kepada bidang pondok pesantren Irwan Sadullah, mudah-mudahan gabul hajat, sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan asatidzah yang lain, para guru, para alim, muallim-muallimin, mudah-mudahan gabul hajat, sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala macam urusan. Dan antum-antumah yang hadir, tamu Rasulullah, tamu Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, mudah-mudahan digabul hajat, panjang umur, abil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini zaman akhir. Ini materi yang dikatakan duit ini tambah luar biasa. Dikatakan Rasulullah ini buahaya. Yang dikatakan harta ini dunia, alat untuk apa, tukar menukar dari dunia ini, duit ini. Na'udzubillah min zalik. Banyak orang-orang, adalah orang bisa murtad sampai gara-gara duit. Ada orang memang bisa jauh dari Allah gara-gara duit. Nah, ini bahaya. Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad ini, andai ada orang yang wara', yang zahid, yang zuhud, yang dia Nabi Sayyid, pemimpinnya begitu. Andai kata kita melihat alim al-ulama, warasatul anbiya, dikatakan para yai, para alim, orang-orang soleh ini, di sana itulah ada yang dikatakan urusan ukhrawiyah, yang meninggalkan kita, mata kita, telinga kita, pandangan, terutama akidah, pandangan hati, yang dikatakan akan menemui segala sesuatu di dunia ini. Allah katakan mata'ul ghurur, dunia ini itu hanya nipu. Nah, kalau hidup di dunia kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini wadah-wadah kekufuran di hati ini lama-lama hilang, lama-lama luntur, hancur. Alhamdulillah, insyaallah. Kenapa? Karena kalau orang jauh dari urusan dunia, dia akan dekat kepada urusan akhirat. Apa di antaranya? Yabkhalu nafsahu, orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir. Ini hati-hati. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Salat 5 waktu dibaca terus ini futuh. Ummul kitab ini dibaca surah Fatihah ini, tapi nggak kebuka-buka pikirannya orang ini. Kenapa? Nah, itulah karena dia lebih ngurus urusan dunia daripada urusan akhirat. Nutup hati orang ini. Yabkhalu nafsahu, dikatakan nutup hati orang ini. Allah sudah katakan, rumah dunia mata'ul ghurur. Rumah dunia nipu. Rumah dunia ini nggak ada yang bisa menjadikan mata kamu selamat, telinga kamu selamat, tapi urusan akhirat.
Urusan yang memang di sana Allah punya andil di situ. Dikatakan penyakit Allah Subhanahu wa taala, penyakit Rasul SAW ini agama. Maka terus adin nasihah, dikatakan agama ini yang benar-benar bisa menyehatkan afiah. Orang kalau dia ngerti urusan Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut akan tinggalkan urusan selain daripada urusan itu, salat. Ketika orang ngerti waktu salat subuh, dia akan ngerti tempat yang memang itu tempat cara untuk kita ini ngerjakan ini sholat yang luar biasa. Masjid-masjid itu jamak dan berjamaah sholat di masjid begitu. Secara harfiah ataupun secara sifat yang Allah letakkan di tempat itu, ada suatu keterangan yang menjadikan seorang ini akan dicinta Allah, mengikuti Nabi Muhammad. Tempat dekat dengan tempat yang baik dikatakan. Nah, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu berkumpul di tempat-tempat yang Allah berikan keridhaan di sana. Kalau belum paham-paham, ente kalau ke tempat pelacuran, ke tempat yang nggak benar, itu jalan ente ke neraka. Kalau ente ke tempat yang seperti itu, ya langsung udah ke neraka itu. Sebaliknya, paham ya? Sebaliknya kalau orang ke tempat-tempat yang baik, ini jalan ke surga. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma mengatakan apa? Bayangkan surga supaya terbuka hati ini, pikiran ini nggak rusak akan kotoran duniawiyah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam tafsir ayat itu khada' dikatakan hayatud dunia, kehidupan dunia itu mata'ul ghurur, di sana tuh hanya nipu. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi, ketika Allah mengulur rahmatnya untuk hambanya yang nggak benar, diulur rahmat Allah ini, nggak diazab, ditunggu sampai kapan kamu mati, kamu akan pelit, akan bakhil sampai kapan kamu ini. Nggak terbuka pikiranmu, kepalamu, matamu, kapan, sampai kapan begitu. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah ulur terus sampai kapan kau akan mendapatkan petunjuk, akan mencari petunjuk. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu katakan, kalau kita mendapatkan bagaimana awal mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, harus ada kemauan, harus ada greget kemauan. Duit apa sih? Duit apa 300.000, duit 500.000, duit 1 juta apa segala macam. Ya, tinggal mikir kira-kira kalau gua ngeluarin duit nih 100 juta, gua ngeluarin duit nih 50 juta, gua dapat apaan gitu. Emang orang nggak bisa mikir. Orang nggak ngerti yang dikatakan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini untuk apa? Untuk mendapatkan futuh, untuk mendapatkan nadrah, pandangan. Kenapa? La haula wala quwata. Allah Subhanahu wa taala meluaskan barzah, tawasul, kirim Fatihah, memberi hadiah, baca surah Yasin. Terus seorang itu ngerti nggak kira-kira apa yang Allah berikan kepada hamba yang dia nggak nutup pikiran, nggak nutup hatinya, nggak menutup hartanya. Itu mau diapain harta? Mau dijadikan sampah di akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nggak akan memberikan jalan haram surga ketika orang dia nggak mau mengeluarkan harta fisabilillah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa manfaatnya mata? Apa manfaatnya telinga? Apa manfaat yang nggak dipandang Rasulullah? Rasulullah nggak ridho kepada matamu, Rasulullah nggak ridho kepada telingamu. Kenapa? Karena nggak paham-paham. Allah Subhanahu wa taala ini membentangkan langit untuk setiap subuh tarhim terdengar, salatlah subuh berjamaah. Allah membentangkan bumi ini, dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, ini jalan kendaraan untuk ke akhirat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nggak memberikan ridho? Kenapa Nabi Muhammad nggak ridho? Kenapa orang nggak diberikan jalan? Karena hati ini yang ketutup, hati yang nggak ada pandangan, nggak punya mata orang ini hidayah, nggak dapat hidayah pandangan orang ini. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, terus dikatakan Nabi, celaka orang itu, ta'isa. Dia lebih mentingin urusan perut, urusan mata, urusan telinga daripada urusan maslahatuddin. Dia lebih memikirkan urusan yang selain urusan Nabi Muhammad. Naam, kenapa? Ta'isa abdu dirham, kalau Rasul dikatakan celaka. Terus aku mengatakan, aku tidak akan mengatakan seperti Rasulullah, nggak bisa.
Fadzakir innama anta mudzakir. Seorang yang alim, yang Allah katakan seperti itu. Kau seorang yang membawa agama Allah. Kau ada di belakang Nabi Muhammad. Kau membawa wilayah Ar-Rasul, khilafatun nubuwah yang dikatakan Nabi Allah Adam. Lihat Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi ini supaya orang mikir ini dunia. Ilal mata'il ghurur. Hanya seperti itu dunia. Ya Allah, tobatun nasuhah. Tobat nasuhah orang pelit. Tobat nasuhah. Gak bakalan senang dunia akhirat. Wallahi demi Allah, gak bakalan senang orang gak kebuka hatinya, gak ngerti pondok pesantren. Ini otak rusak udah. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lihat akhlak Sayyidina Abu Bakar, istri Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, tulang belulang Sayyidah Khadijah suruh ambil Nabi Muhammad untuk kebutuhan dakwah. Ya Allah, tanah. Apa sih susahnya tanah? Tanah semeter 500.000, tanah semeter 1 juta, 2 juta, 50 juta, 100 juta, apa masalah? Nah, Allah Subhanahu wa taala akan buat masalah kepadamu orang yang mempermasalahkan urusan Allah di hadapan Nabi Muhammad. Kau mengaku umat Nabi Muhammad tapi gak ngerti bagaimana ngurusin Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Orang gak ngerti cintanya Nabi Muhammad. Ta'isa Abdul Dinar, Rasulullah katakan celaka, gak bakalan senang dunia akhirat. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang mukhlis, orang ikhlas yang membuka hati, membuka jalan supaya di akhirat nanti ngerti Nabi Muhammad, supaya di akhirat nanti ketemu Nabi Muhammad, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Begitu. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, hidup mikirin apa sih dunia? Dunia dicari buat apa sih dunia? Buat dunia mendatangimu. Ahmad bin Shalih Al-Atas, guru anak di Bekasi ini di Bogor, katakan apa? Jangan kamu pada mencintai seseorang yang tidak pandai mencintaimu. Cintanya luar biasa, apalagi cinta Quran, apalagi cinta agama, hubbudin. Ad-dinun nasihah dikatakan. Oh, kok sakit berarti? Orang sakit berarti. Naam, kenapa? Karena gak ngerti harta yang Allah tujukan untuk keselamatan dirimu, maslahatud din. Itu yang paling penting dalam hidup kita pikirkan. Al-Hajj Abdullah bin Nuh, Macan Bogor. Ana punya Datuk Habib Abdurrahman masyhur Al-Mut Al-Atas. Itu akhir hayat Al-Hajj Abdullah bin Nuh bilang sama Datuk ana. Jadi abahnya Umi punya abah. Abahnya Umi punya abah bener. Jid Abdurrahman masyhur. Itu Al-Hajj Abdullah bin Nuh. Ada satu pengajian begini nih di Jakarta kayak di mana wallahu alam. Al-Hajj Abdullah bin Nuh ini katakan ke orang-orang, gurunya Ki Helmi almarhum Luwiliyang Umul Qura. Itu katakan apa? Abdurrahman masyhur ini gurunya, padahal nggak pernah ketemu begitu. Ada sir rahasia Allah di balik tempat-tempat seperti ini. Dar mubarakah, ada tempat yang berkahin. Tempat seperti ini nggak ada tandingannya. Itu tanya orang alim, utama apa? Sholat sama ilmu. Ini Imaduddin sholat tiang, bukan Imaduddin Al-Bantani, bukan. Ini sholat ini Imaduddin tiang agama, begitu. Kenapa agama jadi hidup? Karena sholatmu benar, hatimu benar, kau nggak pelit, nggak bakhil. Kau memberi jalan kepada orang-orang untuk mengamalkan ilmu, begitu. Ini yang mendapatkan futuh seseorang sehingga orang itu ngerti sapa arafa nafsahu. Faqad arafa rabbahu, dikatakan setelah saya bapak ada 6 guru anak begitu. Mudah-mudahan antum mendapatkan barokah, anak hadir kemari mendapatkan berkah. Ya Irwan mudah-mudahan buat berkah, itu hidup barokah jadi berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.